Dalam hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah ingin berikan kebaikan kepadanya, Allah berikan pemahaman agama kepadanya. Tapi kan pertanyaannya, orang bagaimana bisa paham kalau dia nggak mau ngaji? Ini rangkaian saja. Yang pertama harus rajin belajar. Yang kedua, insya Allah dengan rajin belajar Allah akan kasih ilmu. Terus yang ketiga, pertanda yang ketiga, ilmu bukan untuk ilmu, bukan untuk gaya-gayaan. Yang penting kalau ditanya, kalau ngomong, kalau apa itu pokoknya tahu semua, bukan. Tapi ilmu itu untuk apa? Untuk apa ilmu? Untuk diamalkan. Dengan ilmu ini kita supaya beramalnya itu benar, ya kan? Jadi ilmu itu untuk diamalkan. Makanya kata pepatah, al ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Orang berilmu tapi nggak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Jadi ngapain? Nah, kita nanam mangga, nanam apa lagi? Nanam rambutan. Pokoknya yang buahnya enak-enak harusnya itu. Tapi sayang nggak berbuah. Akhirnya hanya ngotorin doang daun-daunnya itu ya. Minimal ya lumayan juga sih untuk berteduh gitu ya. Tapi alangkah baiknya kalau dia itu berbuah. Orang juga begitu. Kalau ilmu hanya untuk ilmu saja, nggak diamalkan, maka sayang. Makanya pertanda bahwa orang itu akan mendapatkan kebaikan, yang ketiga adalah mau mengamalkan ilmunya. Yang keempat, setelah dia itu belajar, lalu sampai paham, setelah paham dapat ilmu diamalkan, habis itu apa? Mengajak kepada yang lain. Mau mengajak. Ini maka kita sebetulnya hutang sama orang-orang yang aktif ya, menggerakkan sahabat-sahabatnya untuk ngaji, ya mengkoordinir, ya macam-macam lah mempersiapkannya. Jangan rasakan ya, bahwa ketika dia sibuk ngurusin orang-orang yang mau ngaji, mau belajar itu dia hanya untuk pahalanya sendiri saja, bukan. Ini pahalanya banyak banget. Karena setiap orang yang dengannya, dengan usahanya itu dia mendapatkan ilmu, dia datang ke majelis, ya dia akan dapat pahala. Ya. Jadi kita berterima kasih pada para ummahat, para aktivis di sini yang selalu sibuk untuk kemaslahatan umat, untuk kemuliaan Islam. Kita ucapkan jazakumullah khair ya. Mudah Allah membalasnya dengan kebaikan. Ingat sabda Nabi, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin ni'am. Sungguh apabila dengan usahamu seseorang lalu mendapatkan hidayah, itu lebih baik bagimu daripada onta merah. Jadi kalau orang ngerajin aktif, mengajak-ngajak orang lain, menginisiasi, mengurus dan seterusnya itu, Allah akan kasih pahala yang banyak ya. Para pengurus DKM, pengurus majelis taklim, setiap orang yang aktif di grup ngingetin, ngajak-ngajak itu masya Allah ya. Jadi pahalanya sangat besar. Baik, itu beberapa hal ya sebagai pengantar supaya kita selalu semangat untuk hadir di majelis. Insya Allah dengan kita hadir di majelis 4 hal akan kita dapatkan. Ya. Kita akan dapat pahala hadir di majelisnya, dapat ilmu, kita amalkan, kemudian kita sampaikan kepada yang lain. Kita akan mengkaji surat Al-Humazah. Kita lihat surat Al-Humazah, silakan kita buka mushafnya ya. Sebelumnya kita mengkaji surat Al-Fil. Sekarang kita mengkaji surat Al-Humazah. Sebelumnya mari kita baca bareng-bareng supaya berkah, agar setiap huruf yang kita baca Allah SWT berikan keberkahan, kebaikan, keutamaan, minimal 10 kebaikan dari setiap huruf yang kita baca. Kita baca terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan kaji, kita hayati, kita tadabburi apa sih kandungan dari surat Al-Humazah. Saya baca, kemudian ibu semuanya mengikuti sesudah saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama.
Kita bareng-bareng dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Hafal semua ya? Insyaallah. Ini suratnya pendek, terdiri 9 ayat. Nah, ayatnya masing-masing pendek dan sering kita dengar ya. Kalau kita lagi sholat, imam sering baca surat ini. Atau kita sholat sendiri juga sering baca surat ini. Ini termasuk qisarul mufassal. Ayat-ayat atau surat-surat yang pendek-pendek dari surat-surat pendek ya. Baik, kita akan kaji surat Al-Humazah ini. Surat Al-Humazah dari sisi turunnya itu termasuk surat-surat Makkiyah, yaitu turun di awal-awal sebelum Nabi Muhammad hijrah. Terdiri dari 9 ayat. Ayatnya pendek-pendek, terdiri dari 9. Apakah ada yang melatar belakangi sehingga surat ini turun? Artinya apakah ada sababun nuzul? Ada yang mengatakan ada sebab turunnya ayat ini, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ya, yang karena mereka benci, dengki kepada Nabi Muhammad, dengki kepada para pengikutnya, lalu mereka sering mengolok-olok, mencaci maki, menghina-hina, baik dengan perkataannya maupun perbuatannya, sehingga Allah SWT turunkan surat ini untuk memberikan peringatan, ancaman kepada mereka, sekaligus supaya Nabi Muhammad dan para sahabat tahu bahwa orang itu kalau mengolok-olok, menjelek-jelekan itu ya akan berakibat apa? Masuk neraka hutomah. Ini ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan ini tidak ada asbabun nuzul tertentu. Maksudnya tidak dilatar belakangi oleh peristiwa atau sebab tertentu, tapi Allah memang berkehendak untuk menurunkan surat ini. Sehingga ini berlaku umum. Artinya memang ini adalah bentuk ancaman, bentuk peringatan kepada orang-orang yang suka menghina, mencaci, memaki, dan lain sebagainya. Ini sehingga diturunkan. Tapi sebetulnya apakah dilatar belakangi dengan sebab nuzul atau tidak? Setiap ayat Al-Quran itu dilihat bukan dari sisi sebab turunnya, tapi setiap Al-Quran, ayat maupun surat dalam Al-Quran itu berlaku secara umum. Makanya para ulama mengatakan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Bahwa ayat-ayat ataupun surat-surat yang Allah turunkan ini berlaku secara umum sesuai dengan makna lafalnya, kandungan dari ayatnya. Tidak dikhususkan karena sebab tertentu. Umpamanya seperti apa? Contoh surat Al-Lahab. Nah, ini ada sebab nuzulnya, yaitu peristiwa ketika Nabi Muhammad dihina-hina terus ya, diganggu sama Abu Lahab dan istrinya. Lalu turunlah surat ini, surat Al-Lahab. Yang benar memang itu dilatar belakangi untuk
mencela, untuk mengancam, menakut-nakuti si Abu Lahab, ya, memberi vonis kepada Abu Lahab, tapi sebetulnya berlaku kepada siapa saja. Siapapun yang suka menghina-hina, menghalangi dakwah, ya, atau perilakunya sama dengan Abu Lahab atau keluarga Abu Lahab yang brengsek dua-duanya, umpamanya, ya tetap aja berlaku hukum itu. Maka di sini juga begitu. Ini berlaku secara umum. Surat ini diawali dengan wailun likulli humazatil lumazah. Makanya kalau dalam hadis Bukhari, Imam Bukhari menamakan surat ini dengan sebutan apa? Surat wailul likulli humazatil lumazah, gitu. Jadi penamaan suratnya di awal atau diambil dari pertama kali bunyi ayat. Kemudian nama yang kedua, surat ini disebut dengan surat Al-Humazah. Ini diambil dari kata-kata humazah, Al-Humazah. Terus yang ketiga namanya surat apa? Al-Hutomah. Jadi boleh disebut dengan surat wailul likulli humazatil lumazah. Boleh disebut dengan surat apa? Al-Humazah. Boleh disebut dengan surat Al-Hutomah. Ini boleh tiga-tiganya. Ini memang sering terjadi dalam satu surat itu banyak penamaannya. Apalagi namanya surat Al-Fatihah itu namanya banyak banget. Umul Quran, Asabul Masani, Al-Fatihah, macam-macam namanya, ya kan? Surat Hamdalah, surat As-Salah, ini nama dari surat Al-Fatihah. Termasuk Al-Humazah ini minimal ada 3 nama. Wailul likulli humazatil lumazah, Al-Humazah, sama Al-Hutomah. Wailun, apa arti wailun? Wailun itu artinya celaka, binasa, sengsara, ya. Pokoknya ini penyebutan untuk orang itu nasibnya sangat buruk, sangat jelek, ya kan? Wail. Tapi juga wail ini disebutkan salah satu nama jurang di neraka jahanam. Jadi nama wail itu bisa juga nama sebuah neraka atau nama salah satu dari neraka-neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya neraka wail. Tapi baik itu bermakna nama dari neraka atau itu adalah sebutan bagi kecelakaan, kebinasaan, celaka dan seterusnya, itu semuanya itu benar, ya. Bahwa celakalah siapa itu? Likulli humazatin lumazah. Siapa yang celaka, siapa yang sengsara, siapa yang binasa, siapa yang nanti akan masuk neraka wail. Likulli, bagi setiap, bagi seluruh. Jadi berlaku untuk umum. Makanya tadi walaupun ada sebab khusus pun, tapi ini berlaku umum. Kalau berlaku umum berarti kepada siapa saja. Likulli, bagi seluruh, bagi setiap, humazah, lumazah. Humazah dan lumazah ada yang mengartikan artinya sama. Jadi nama humazah dan lumazah itu walaupun kata-katanya beda, tapi ada yang memaknai sebenarnya itu maksudnya sama, hanya pengulangan dan penekanan saja. Humazah artinya juga menghina, mencaci, memaki, menjelek-jelekkan. Itu humazah. Lumazah juga seperti itu. Intinya berarti apa? Berarti bisa diartikan celakalah, binasalah, dosa bangetlah, masuk nerakalah setiap orang yang suka mencaci, memaki, dan memisuh. Ya apa saja itu. Menghina. Nah, jadi mencaci, memaki, memisuh, menghina. Apalagi? Ya pokoknya kata-kata yang menyakitkan orang lain atau perbuatan yang menyakitkan orang lain. Jadi memang ini pertanda bahwa Islam itu begitu menjunjung tinggi adab akhlak, ya. Sampai orang-orang yang sembarangan ngomong, sembarangan menghina, mencaci itu ternyata ancamannya sangat berat. Dan di dalam Al-Quran itu, surat yang diawali dengan wail itu ada 2. Pertama, wailul likulli humazatil lumazah. Yang kedua apa? Wailul lil mutaffifin. Nah, wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang mutaffif. Mutaffif itu orang yang curang, mengambil hak orang. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
Kalau dia itu nimbang untuk dirinya, kalau dia membeli kan nimbang berarti untuk dirinya. Itu minta harus full. Kalau sekilo benar-benar sekilo, kalau diangetin, tambahin. Kalau untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dia lagi jual, karena ini nimbang untuk orang lain apa? Dikurangi. Curang. Nah, makanya curang. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, celaka ini bagi orang yang curang. Maunya menang sendiri aja, gak adil, ambil hak orang. Nah, kalau al-mutaffifin itu adalah celaka bagi orang-orang yang karena menzalimi mengambil hak orang lain dari sisi harta. Kalau wailul likulli humazah itu menzalimi menyakiti dari sisi apa? Bukan harta tapi sisi apa? Kehormatannya, kemuliaannya, orang dicaci maki, dibilangin lo on, mamanya nggak ada ya di sini ya. Dibilangi apa? Pelongo-pelongo, apa macam-macam dah pokoknya sebutan-sebutan yang menyakitkan. Itu berarti kan menzalimi orang lain saja juga kan? Jadi kalau di wailul lil mutaffifin itu menzalimi orang lain karena mengambil hak hartanya, kalau wailul likulli humazah itu mengambil kehormatannya, kemuliaannya. Orang itu kan semua sama. Allah itu sudah memberikan masing-masing orang kelebihan, walaupun pasti ada kekurangannya. Ya. Kata Allah SWT, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah sungguh telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Makanya kita nggak boleh itu menghina orang lain. Ya kan? Walaupun kita merasa lebih, ya nggak boleh. Ketika kita merasa lebih baik dari yang lain, itu artinya kita sudah ada takabur, sudah ada sombong. Lawan dari takabur namanya apa? Tawadu. Tawadu artinya apa? Rendah. Tawadu, tahu warna duit Ustaz. Kalau yang merah berarti 100, yang biru gocap katanya itu. Ya itu tawadu juga namanya, tahu warna duit ya. Tapi maksudnya tawadu itu lawan dari takabur. Takabur itu merasa dirinya itu lebih baik. Ciri-cirinya apa? Batorul haqqi wa ghamtun nas. Ciri orang takabur itu apa? Batorul haq, menolak kebenaran. Gara-gara yang menyampaikan itu mungkin lebih muda, lebih miskin, lebih apa gitu. Kemudian walaupun benar dia nggak mau aja. Menolak kebenaran. Yang kedua ciri-cirinya apa? Wa ghamtun nas, merendahkan orang lain. Menganggap orang lain itu di bawah kita. Padahal kata seorang ulama, ya yang namanya tawadu sebenarnya itu, orang tawadu itu adalah bila kita merasa ketemu dengan siapapun, menghadapi siapapun, merasa kita ini gak lebih baik dari dia, itu baru namanya tawadu. Tapi kalau kita masih merasa bahwa kita itu lebih dari dia, itu berarti kita masih ada unsur takabur. Padahal gak tahu hakikatnya. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menghina sebagian yang lain kepada yang lain. Asa ayyakunu khairum minhum. Boleh jadi dia yang kita hina itu sebenarnya itu lebih baik, lebih mulia si Allah. Karena kita hanya merasa aja itu, merasa lebih hebat, lebih. Padahal si Allah itu mungkin dia lebih mulia. Apalagi kita ada merasa sombong sedikit, kita berarti itu di sisi Allah itu lebih hina. Karena kesombongan inilah yang akan mengantar kita menjadi apa? Ahli neraka. Kata Allah SWT, kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Ini ancaman bagi orang sombong. Sungguh tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sedikit sombong. Karena ada rasa sombong inilah makanya suka humazah lumazah. Sering mengejek, menghina, mencaci, merendahkan, memisuh, memaki, pokoknya itu. Jadi kata-kata humazah dan lumazah ada yang mengartikan sama. Dua-duanya itu pokoknya maksudnya adalah menghinakan orang lain. Ada yang merinci humazah itu penghinaan dalam bentuk perbuatan. Jadi kalau menghina orang tapi pakai sikap dengan memandang mamanya
memicingkan mata sebelah atau memonyongkan wajah mulut atau pokoknya ya. Pokoknya kalau dengan atau dengan gerakan-gerakan ada orang pinjang ditirukan gerakannya pokoknya dengan niat menghina. Pokoknya kalau dengan perbuatan dengan sikap ini itu namanya humazah. Nah, jadi menghina orang lain dengan gerakan tubuh atau perbuatan apa saja namanya humazah. Terus kalau lumazah itu menghina, mencaci, memaki, merendahkan orang lain dengan perkataan. Jadi itu dirinci. Kalau humazah itu dengan perbuatan, kalau lumazah dengan perkataan. Perkataan berarti apa itu? Justru perkataan itu lebih kreatif. Banyak banget itu sebutan untuk orang itu. Kalau orang kita nggak suka yang dia disebut ini, sebut itu. Pokoknya penghinaan dengan berbagai macam cara itu yang diucapkan itu disebut dengan lumazah. Dua-duanya baik menghina dengan perkataan maupun dengan perbuatan diucapkan atau melalui tindakan itu dua-duanya itu dosa. Sampai Allah ancam dengan celakalah wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang suka menghina. Nah, para ulama menggambarkan kalau tadi di surat Al-Mutaffifin itu orang itu dicela, diancam dengan celaka karena dia itu mengambil hak orang lain dari sisi harta. Kalau dalam surat ini mengambil orang lain atau menzalimi orang lain dari sisi kehormatan kemuliaan kepribadiannya. Nah, dihina, di ini, dibilangin apa macam-macam lah, ya kan? Dua-duanya itu sesuatu yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena kalau dosa kepada Allah, kita tahu Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sampaikan kepada hambaku, sesungguhnya itu adalah saya Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi kalau salah kita kepada Allah, kita sudah betul-betul bertobat, istighfar, minta maaf, sudah selesai. Tapi kalau salahnya kepada orang, ngambil hak orang, atau tadi memaki orang, ya, memaki baik di hadapan kita, ada orang langsung maupun kita menghibahkan itu perkara yang berat, ya kan? Karena Allah tidak akan memaafkan sebelum orang yang kita hina, kita zalimi itu memberi maaf. Makanya ada hadis tentang cerita orang-orang muflis. Orang muflis itu artinya bangkrut. Kalau bahasa Indonesia muflis artinya bangkrut. Kenapa bangkrut dia? Karena modalnya habis. Dia sholat, dia ngaji, dia baca Quran, dia berbagai macam melakukan ibadah, pahala yang sudah ada, tapi ternyata nanti tekor. Pahala-pahala dia itu semua tidak cukup untuk membayar dosa-dosa dia kepada orang lain. Si fulan yang dulu pernah dizalimi, diambil hartanya, nggak dikembaliin, dia mengadu kepada Allah, ya Allah, ini dulu ngambil harta saya, minjem belum dikembaliin. Nah, akhirnya apa? Pahala sholatnya kasihkan dia. Yaudah, kamu nih diganti nih, diambil pahala sholat dia. Datang lagi fulan, datang lagi, semua itu minta menuntut di hadapan Allah. Akhirnya pahala dia itu semua diberikan ke dia. Pahala dia itu sudah habis, masih banyak lagi yang nuntut. Minta diadili sama Allah, minta diambil haknya. Akhirnya karena mau dikasih pahala dia sudah kehabisan, akhirnya dosa orang yang dizalimi itulah yang diamprokan ke dia. Tekor, pahalanya dia habis, justru malahan dia dapat dosa-dosa dari orang lain. Nah, makanya di sini diingatkan jangan sampai kita itu ya berdosa yang sifatnya itu merugikan, menzalimi orang lain, karena double itu kan. Kita nggak langsung bisa minta maaf kepada Allah, tetapi harus minta maaf dulu kepada dia. Kita lanjutkan, alladzi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi jama'a, yang mengumpulkan malan, harta, wa 'addadah, dan menghitung-hitungnya.
Ini sekaligus menggambarkan sifat yang buruk lain juga dari orang yang suka memaki, menghina, suka mencaci orang lain, ya. Ini juga ada tambahan akhlak tercela lagi. Ciri-cirinya apa dikatakan? Alladzi yang jamaah mengumpulkan malan, harta, wa addada, dan menghitung-hitungnya. Ini menggambarkan sifat tercela. Kenapa? Karena itu dia rakus, ya. Dia itu terus, ya. Makanya kata Allah SWT, alhaakumut takatsur, sungguh telah melalaikan kalian at-takatsur, berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta, hatta zurtumul maqabir, kalian gak sadar sampai akhirnya mati masuk ke liang kubur. Padahal masuk ke liang kubur harta yang sudah banyak banget gak ada yang dibawa, tapi dia lalai, kan? Lalai gara-gara asik untuk mengumpulkan harta. Jadi jamaah mengumpulkan, ada yang lain mengatakan pakai tasjid, jamaah, yang menunjukkan banyak banget mengumpulkan malan, harta, wa addadahu, dan menghitung-hitung. Maksudnya yang ada di dalam pikirannya, semua perhatiannya ada tiap hari harta saja. Kalau udah mengumpulkan dan menghitung-hitung, maksudnya bangun tidur yang dia pikir udah langsung cari hitung, siang ngitung, sore ngitung, malam ngitung, maksudnya terus saja, kan? Tapi boleh nggak sih sebetulnya itu kita mengumpulkan harta? Boleh, kan? Boleh, asalkan kalau dicontohkan oleh para sahabat, orang-orang zuhud itu apa? Harta itu kita jadikan cukup di tangan kita, bukan di hati kita. Kalau yang mengumpulkan harta lalu terus menerus menghitung-hitungnya, itu artinya dia menjadikan harta menjadi perhatian sepenuhnya, lahir batinnya. Harusnya cukuplah kita berharta ini, ya ketika Allah kasih rezeki banyak, alhamdulillah, kita berikan hak masing-masing, ya. Zakatnya kita bayar, sedekahnya kita berikan, kan? Kita gunakan untuk yang baik. Karena di antara pertanggungjawaban harta itu apa? Jadi nanti kalau harta itu hisabnya dua. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta itu didapat dari mana, dan setelah didapat itu digunakan untuk apa? Bukan sekedar yang penting dapatnya halal, tapi walaupun digunakan dapatnya halal, tapi habis itu dibelanjakan kepada yang nggak benar, itu juga pertanggungjawabannya di hadapan Allah itu berat. Makanya di sini dicela itu karena itu mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Artinya fokusnya, perhatiannya itu semua pada harta. Padahal harta ini, ya, tidak akan dibawa mati. Ya, kita mengumpulkan harta dengan niat apa? Untuk beramal soleh, jadikan sarana. Makanya dikatakan ni'mal malis soleh fil yadi rajulis, ni'mal malus soleh fi yadi rajulis soleh. Sebaik-baiknya harta itu harta yang baik dipegang atau dimiliki sama orang yang baik. Kalau hartanya yang halal, kalau dimiliki sama Bu Haji, Pak Haji, orang soleh, untuk membangun masjid, untuk membiayain keluarganya sekolah, pesantren, untuk membangun, ya bagus, itu namanya nikmal malus soleh fil yadi rajulis soleh. Sebaik-baiknya harta itu harta yang baik dipegang, dimiliki oleh orang yang baik. Makanya ada dua hadis, ada hadis yang menggambarkan dua orang ini yang kita boleh iri. Yang pertama kata Rasulullah SAW, rajulun atahullahu al-Quran wa amila bima fihi lailan wa naharan. Itu seseorang yang Allah berikan agama, diberikan Al-Quran, lalu dengannya dia amalkan siang malamnya, itu terus beramal agama itu, ya. Para ustadz, para penghafal Al-Quran, orang baik, itu kita iri dengan dia. Iri dalam artian kita kepengen kayak dia, bukan iri dengki, tapi iri kalau ya Allah andai saya bisa seperti dia, kita berusaha untuk seperti dia. Yang kedua adalah rajulun atahullahu malan wa yunfiqu fi sabilillahi ana al-laili wa atrafan. Yang kedua, orang yang Allah berikan harta, lalu dengan hartanya dia infakkan di jalan Allah pagi dan sore, siang dan malam.
Ya kalau kayak gini kita bagus berarti. Jadi memiliki harta itu bukan satu yang salah. Asalkan harta itu baik, kemudian dikelola dengan baik. Yang dicela di sini itu apa? Dia kumpulkan sebanyak-banyaknya, nggak dipenuhi hak-haknya, zakatnya nggak dibayar, sedekah nggak pernah, pelit banget mamanya. Terus fokusnya dihitung-hitung terus ya. Nggak boleh sama sekali ada yang kelewat sama sekali. Terus merasa kurang terus, ya kan? Makanya disebutkan di sini dalam ayat berikutnya, yahsabu, dia mengira, dia meyakini, karena saking dia itu cintanya kepada harta, dia kumpulkan sebanyak-banyaknya, dia hitung-hitung terus, nggak boleh ada yang diberikan kepada orang lain, sehingga ada yang boleh keluar sedikit pun. Kalau sudah masuk duit itu pokoknya susah banget keluar, ya kan? Kan ada orang itu. Oh, kalau udah di tangan itu jangan sampai deh keluar. Nah, tapi ada orang yang udah dapatnya mudah, kasihkan lagi. Namanya berterima kasih. Orang benar apa? Berterima kasih. Setelah diterima, dikasih. Ini berterima kasih. Orang yang berterima kasih itu yang seperti itu. Tapi ada yang berterima doang. Terima. Nggak pernah kasih. Nah, itu salah. Harusnya berterima kasih. Habis diterima, dikasih. Itu tandanya orang yang bersyukur. Berterima kasih kalau bahasa Arab itu syukron ya. Kalau misalnya berterima kasih. Berterima kasih ternyata itu dari dua kata. Diterima terus dikasih. Dan memang seperti itu. Allah jadikan harta ini sebagai sarana untuk dapat pahala gitu. Setelah kita terima ya kita untuk belanjakan. Kasih untuk keluarga, untuk keperluan apa saja. Jangan banyak-banyak disimpan. Karena kita hidupnya hanya 3 hari. Hidup kita kan hanya 3 hari. Kemarin, yang sudah lalu nggak akan ulang lagi. Hari ini ya sampai sore kita juga nggak tahu ya kan, nggak tahu apa sampai sore apa enggak. Sama besok apa lagi kita nggak tahu. Makanya kalau kita banyak banget terlalu mengumpulkan dan ngitung-ngitung, nanti kita rugi. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Ayo segera infakkan apa-apa yang Allah berikan kepada kalian sebelum nanti kalian datang kepadanya mati. Wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Lalu dia menyesal, ya Allah, jika datang ajalnya, dia ingat masih hartanya masih banyak banget belum sempat diinfakkan. Rekeningnya banyak banget di mana-mana itu. Nggak terhitung ya. Apa? Kata Allah, udah datang waktunya, lalu dia nyesal. Ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Allah tolong tunda, kasih waktu sebentar. Biar saya kasih kesempatan nih, saya beramal dulu nih, harta saya akan saya wakafkan dulu. Terus kata Allah apa? Fala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan nunda kalau orang sudah datang waktu ajalnya. Jadi makanya di sini dicela karena dia itu ngumpulin terus, ngitung-ngitung terus, nggak pernah ada yang dikasih. Kenapa dia berpikir yahsabu annama lahu akhlada? Karena dia mengira bahwa hartanya itu bisa mengekalkannya. Dengan harta dikiranya itu akan tambah umurnya. Enggak. Harta itu tidak bisa menambah umur. Sering kan kita dapatkan orang kaya raya banget, duitnya banyak banget mati, ya kan? Justru malah kadang orang nggak punya duit mah hidup terus tuh. Di kampung, di kampung duitnya sedikit tapi umurnya panjang. Orang kota duitnya banyak, habis pensiun langsung sakit. Stroke, biasa di kantor dihormati, turun dari mobil dijemput, dibawain tasnya gitu. Pas giliran pensiun datang ke kantor kagak ada yang nyapa. Stres dia tuh kan. Aduh, bingung dia. Ya namanya sindrom pasca tugas. Biasa hebat dimulai dihormati itu, begitu langsung sakit. Sakit lama-lama stroke. Stroke stop dah. Meninggal. Padahal duitnya masih banyak, ya kan? Yang senang siapa? Ahli warisnya. Pura-pura sedih sebentar, nanti lagi dah.
Ntar lagi juga bagi-bagi itu rebutan, ya kan? Makanya kalau orang yang cerdas itu punya anak-anak itu mewariskannya bukan harta, tapi ilmu. Anaknya silakan bisa dibela-belain walaupun pas-pasan penghasilannya udah, yang penting anak saya pada pinter, pada soleh. Karena dengan seperti itu dia nanti memang nggak punya warisan harta, tapi anaknya sudah hebat-hebat. Itu yang warisan lebih lama, anak kita itu akan mendoakan terus, ya kan? Tapi kalau diwarisin harta, anaknya nggak pada pinter, nggak pada soleh, hartanya banyak ya. Kita lagi ditanya sama malaikatnya, anaknya suruh pada ribut nih kan. Tanya ini, bapak ini yang mana, yang sertifikat sini mana, sertifikatnya mana, itu anaknya berribut begitu. Ya Allah ya. Gara-gara yang ditinggalkan adalah harta. Kalau ditinggalkan ilmu, pendidikan, nggak akan rugi. Makanya ketika Nabi Sulaiman itu suruh milih, khuyra Sulaiman bainal ilmi wal mulki. Fakhtara Sulaiman al-mulka. Fa'atallahu al-ilma wal mulk. Nabi Sulaiman disuruh memilih. Wahai Sulaiman, kamu milih kerajaan atau ilmu? Nabi Sulaiman cerdas. Saya milih ilmu. Karena dengan ilmu nanti kerajaan bisa saya atur. Ya kan? Sama dengan orang dikasih perusahaan, kalau nggak dikasih ilmu, ntar juga habis, bangkrut itu, kolep langsung kan. Tapi kalau dikasih ilmu, nanti bisa dia atur bagaimana dia punya. Sama, Nabi Sulaiman disuruh milih harta kerajaan atau ilmu, dia milih ilmu. Akhirnya apa? Allah kasihkan ilmu dan sekalian kerajaan. Karena kerajaan itu tidak akan bisa dikelola kecuali harus dengan ilmu. Jadi di sini orang salah kira dia terus-terus mengumpulkan, menghitung-hitung karena mengira bahwa hartanya akan membuat dianya jadi kekal, bisa nambah umur, padahal tidak. Banyak orang-orang yang banyak hartanya malah kadang nggak bisa menikmati. Ya udah bela-belain, hemat-hemat, ngirit-ngirit ya, supaya nanti bisa, tapi ternyata dia sakit malah. Belum menikmati hartanya udah sakit. Kata dokter, bapak nggak boleh minum manis-manis, bapak nggak boleh banyak makan garam, bapak nggak boleh. Ya, kan kita rugi banget, duitnya banyak, makannya juga nggak boleh, duitnya nggak boleh kan. Habis itu meninggal hartanya untuk jadi rebutan. Nauzubillah. Baik, kita lanjutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini persangkaan yang salah, mengumpulkan harta, menghitung-hitung karena dia ngira bahwa hartanya itu akan menjadikan dia kekal. Kata Allah, kalla, enggak sama sekali. Enggak benar itu persangkaan itu, sikap gitu enggak benar. Sungguh mereka apa? La yumbadanna fil hutamah. Tapi orang ini justru akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Jadi karena dia itu suka mencela, memaki, ya kan? Terus ya kerjanya terus, dunia terus, hitung-hitung terus, sampai dia ngira kalau dengan harta banyak dia itu akan umurnya panjang, akan dimuliakan orang, ya kan? Ternyata semua itu salah. Kata Allah, kalla, tidak, sama sekali tidak. La yumbadanna fil khutamah. Sungguh mereka akan dilemparkan ke dalam khutamah. Ya, orang ini berdosa kan. Tadi kan sikapnya orang suka memaki, mencaci itu. Ya, ini tentunya yang dikhususkan kepada orang-orang kafir. Sikap aslinya orang kafir itu begini. Suka mencela orang-orang muslim. Yaskhuruna minal ladzina amanu, menghina orang-orang Islam, orang-orang mukmin. Kemudian mereka bangga banget dengan hartanya, ya kan. Hina, karena kenapa nggak mau masuk Islam? Karena orang Islam itu jorok, miskin, orang muslim ini miskin-miskin. Mereka bangga sekali dengan hartanya. Karena mereka sekarang itu sudah di surganya. Sedangkan orang muslim sekarang lagi di penjara, ya kan? Dunia itu bagi orang muslim itu penjara. Bagi orang kafir adalah surga. Maka mereka ya pasti ya hartanya banyak apa itu kan. Akhirnya mereka menghina. Padahal apa? Mereka nanti la yumbadanna fil hutamah. Mereka akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Lalu